Halo Sobat Kanal, saya Sagung Rai Indrasari dari Divisi Onkologi, Departemen THT Bedah Kepala Leher FKKMK UGM. Kali ini saya akan membicarakan tentang tumor di daerah kepala leher. Apa itu tumor? Tumor adalah pertumbuhan jaringan yang abnormal di mana sel-sel itu bertumbuh dengan sangat cepat dan membelah dengan sangat cepat, dan sel-sel tersebut tidak berapoptosis sebagaimana mestinya sehingga membentuk jaringan baru. Hal itu dikarenakan sel tersebut mengalami mutasi pada DNA sehingga pada saat siklus sel terjadi pengaturan proliferasi sel yang tidak normal. Untuk tumor, kita perlu membedakan antara tumor jinak dan tumor ganas. Sobat Kanal, untuk tumor jinak mempunyai border atau kapsul yang sangat jelas, dan untuk tumor ganas tidak mempunyai border atau kapsul yang jelas. Sehingga pertumbuhannya untuk tumor jinak biasanya dia ekspansif atau hanya mendorong jaringan sehat di sekitarnya. Sedangkan untuk tumor ganas pertumbuhannya bersifat infiltratif atau masuk ke sela-sela jaringan sehat dan di sekitarnya sehingga merusak jaringan sehat tersebut. Untuk tumor jinak, proliferasi rate-nya sangat rendah pada umumnya Sobat Kanal, sehingga pertumbuhan tumor jinak biasanya cukup lambat. Sedangkan untuk tumor ganas, proliferasi rate-nya biasanya cukup tinggi, sehingga memerlukan waktu yang hanya sebentar sebuah tumor ganas bisa berubah menjadi ukuran yang sangat besar. Kemudian kita bisa melihat Sobat Kanal, untuk tumor jinak tidak pernah bermetastasis, sedangkan untuk tumor ganas seringkali terjadi metastasis, sehingga pada tumor ganas sering memberikan systemic effect seperti penurunan berat badan yang cepat, kemudian kemungkinan anemia dan sebagainya. Untuk kemungkinan residif Sobat Kanal, tumor jinak biasanya jarang residif karena biasanya bisa terkontrol dengan baik dengan manajemen yang baik. Sedangkan untuk tumor yang ganas sangat sering terjadi residif. Sobat Kanal, untuk tumor di daerah kepala leher itu sangat bervariasi. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya, bahwa secara anatomi dan secara histologi di daerah kepala leher merupakan daerah yang sangat kompleks, sangat beragam. Di sana ada tulang, gigi geligi, ada otot, sistem saraf, sistem pembuluh darah, sistem imun, dan sebagainya. Sehingga pertumbuhan tumor di daerah kepala leher sangat dimungkinkan sangat bervariasi, baik secara perilakunya maupun outcome dari tumor tersebut. Kita mengetahui untuk tumor di daerah kepala leher yang bersifat ganas atau kita menyebut keganasan di kepala leher merupakan keganasan nomor 6 di seluruh tubuh. Sebagian besar tumbuh di daerah upper aerodigestive tract, seperti di oral cavity, di faring, di laring, di nasal cavity, dan juga di sinus. Akan tetapi dimungkinkan juga keganasan itu bisa tumbuh di salivary gland, di thyroid gland, di parathyroid glands, dan di soft tissue, bahkan juga di tulang dan di kulit di daerah kepala leher. Sobat Kanal, membicarakan tentang etiologi dari sebuah keganasan, peneliti belum bisa menentukan secara pasti penyebab keganasan yang terjadi di daerah kepala leher. Akan tetapi kita menyebutnya suatu faktor risiko yang kompleks antara interaksi antara host dan faktor lingkungan. Untuk di daerah kepala leher, keganasan kepala leher typically sangat berhubungan dengan penggunaan tobacco atau kita menyebutnya tembakau. Penggunaan tembakau sangat berhubungan dengan kejadian keganasan di kepala leher dan sangat berhubungan dengan dosis dan lamanya mengkonsumsi tembakau.
Seperti yang kita ketahui, merokok sangat berhubungan dengan kejadian kanker di daerah paru, sedangkan konsumsi tembakau dengan cara dikunyah atau dikulum di dalam rongga mulut sangat berhubungan dengan kejadian kanker di rongga mulut. Untuk penggunaan alkohol juga sangat berhubungan dengan kejadian keganasan di daerah kepala leher, di mana dikatakan para pengguna alkohol mempunyai risiko 2-3 kali lipat untuk terjadinya keganasan di daerah kepala leher. Pada pengguna rokok dan juga alkohol yang secara bersamaan mempunyai risiko 10-20 kali lipat untuk kejadian keganasan di daerah kepala leher dibandingkan bukan perokok dan bukan peminum alkohol. Sobat Kanal, faktor risiko lain adalah infeksi virus. Seperti yang kita ketahui bersama, HPV atau Human Papilloma Virus sangat berhubungan dengan kejadian keganasan di orofaring dan juga di laring. Sedangkan Epstein-Barr virus sangat berhubungan dengan keganasan yang terbanyak terjadi di daerah kepala leher, yaitu keganasan yang disebut sebagai karsinoma nasofaring. Selain juga berhubungan dengan kejadian limfoma. Faktor risiko lain antara lain adalah faktor genetik, faktor imunokompromis, faktor paparan radiasi, paparan sinar ultraviolet, dan faktor malnutrisi. Dikatakan juga faktor kebersihan di daerah rongga mulut juga berperan terhadap kejadian keganasan. Dan juga iritasi mekanik di daerah rongga mulut juga berhubungan dengan kejadian keganasan di daerah rongga mulut. Keganasan di daerah kepala leher sangat banyak, antara lain di nasal cavity, di oral cavity, di orofaring, nasofaring, hipofaring, laring, juga bisa terjadi di salivary gland, thyroid gland, dan juga di kulit dan di telinga. Demikian untuk keganasan di daerah kepala leher untuk hari ini. Saya Sagung Rai Indrasari, sampai bertemu di periode berikutnya. Terima kasih.